Berjumpa kembali pada saya Miss Eva Martina Sibuan. Kita kembali lagi dalam pelajaran kita geografi yang akan Miss sampaikan. Oke, nanti kalian tetap hadir pada kelasnya dan Miss harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, tetap di rumah, dan kalian bisa menyaksikan video PowerPoint yang Miss sampaikan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berikut adalah tampilan PowerPoint. Jadi Miss harapkan kalian mencatatnya di dalam buku catatan. Oke, tetap berada di kelasnya. Semua hadir sampai awal hingga akhir ya supaya kalian itu tetap fokus pada pembelajaran geografi kita saat ini. Oke silakan simak dan saksikan video pembelajaran serta PowerPoint kita, oke? Oke, kembali lagi kita dalam pelajaran kita kelas 12 IPA 5 bersama saya dengan Miss Eva Martina Sibuan SPD. Hari ini kita membahas pelajaran tentang topik jarak epicentrum gempa. Nah, di dalam pusat gempa bumi ya kan ada dua titik pusatnya. Satu titik pusat gempa di dalam bumi itu disebut dengan hipocentrum, dan titik pusat di dalam permukaan bumi, titik pusat gempanya itu dinamakan epicentrum. Sekarang materi kita ini bisa kamu lihat pada slide PowerPoint ya kan. Nah, di sini apa itu jarak epicentrum gempa? Jarak epicentrum gempa itu adalah sebuah jarak terjadinya gempa yang diikuti oleh gelombang sekunder dan primer. Di sini ada sebuah gambar pada slide PowerPoint, ada situ gelombang wave dan gelombang primer dan sekunder. Nah, kalau dia gelombang primer dia itu lurus, merambat lurus. Dan kalau gelombang sekunder ini dia merambatnya secara bergelombang. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint. Nah, di dalam menghitung jarak epicentrum gempa menggunakan rumus Laska. Rumus Laska itu adalah rumus antara selisih gelombang sekunder dengan selisih gelombang primer pada jarak yang titik epicentrum gempa terjadi. Udah, rumusnya S kurang delta sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Kalau delta itu adalah jarak epicentral ataupun epicentrum. Kalau S jarak datangnya gelombang sekunder, P gelombang primer, 1 menit itu konstanta waktu, sedangkan 1000 km adalah konstanta jarak. Udah, di dalam slide PowerPoint bisa kamu lihat kalau gelombang primer sama sekunder ini kecepatannya berbeda ya kan. Lagian kalau gelombang primer ini dia merambat ke segala arah, kalau dia sekunder dia merambat secara hipocentrum yang fokus pada segala arah. Kecepatan primer sama sekunder ini berbeda. Kalau primer 4 sampai 7, kalau sekunder 2 sampai 5 km. Dapat kamu lihat pada slide PowerPoint. Sudah Nah, di sini ada sebuah rumus di mana rumus Laska itu tadi adalah delta JE bisa juga delta saja. Nah, di sini ya kan delta JE adalah S sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Kita ambil contoh soal. Stasiun pencatat gempa di kota A tercatat gelombang sekunder pukul akan ada 17, 28.1, 45.2. Nah, artinya 17 lewat 28 menit 45 detik. Dan gelombang primer terjadi pada pukul 17 lewat 20 menit 18 detik. Maka berapakah jarak epicentrum gempa di kota A? Kita selisihkan S kurang P. 17, 28, 45 kurang 17, 20, 18 ya kan. Detik ke detik kita kurangkan, 45 detik kurang 18 detik adalah 27 detik. 28 menit dikurang 20 menit adalah 8 menit. Jadi selisih S kurang P nya adalah 8 menit 27 detik. Maka
Kita bikin rumusnya adalah delta JE sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Tadi selisih S kurang P adalah 8 menit 27 detik kali 1000 km. Nah, karena di sini ada menit sama detik, maka kita buat tambah antara menit sama detik. Udah? Jadi, sama-sama juga dikali dengan 1000 km. Maka, delta JE sama dengan 8 kali 1000 tambah 27/60 kali 1000 km. Kenapa dia per 60? Karena dia harus dibagi dengan 60 menit. Udah, maka delta JE-nya tadi 8 kali 1000 adalah 8000, sedangkan 27/60 kali 1000 adalah 0,45 kali 1000 adalah 450 km. Tadi 8 kali 1000 adalah 8000. Total seluruhnya, maka delta JE adalah 8450 km. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint yang Miss kasih. Nah, contoh soal yang kedua, ini hanya menggunakan jam sama menit. Jadi kalau jam sama menit ini gampang, maka ada contoh soal. Gempa di Jogja pada tahun 2002 tercatat pada gelombang sekunder 14.50 menit dan saat terjadi gempa tersebut tercatat juga gelombang primer pada pukul 14:38 menit. Berapa jarak epicentrum gempa di Jogja? Rumusnya sama. Delta JE sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Maka kita buat selisihnya. Di sini selisihnya 14:50 menit. P-nya 14:38 menit, maka menit ke menit kita kurangkan, jadi tinggal 12 menit. Itulah selisih S kurang P. Maka delta JE sama dengan 12 menit kurang 1 menit. Nah, menit ke menit mati habis, jadi tinggal 12 kurang 1, 11. Kalikan 1000, jadi 11 kali 1000 sama dengan 11.000 km. Itulah jarak epicentrum gempa yang di Yogyakarta. Contoh soal yang ketiga. Gelombang sekunder terjadi pada pukul 14.00, ya kan? Dan gelombang primer terjadi pada 13:21 menit pada gempa Aceh tahun 2000. Nah, berapakah delta JE di Aceh? Nah, di sini kan angkanya itu tepat waktu pukul 14.00 atau jam 2 tepat. Nah, maka kita setarakan supaya bisa dikurangkan dengan menit yang ada di gelombang primer. Jadi tadi kan 14 WIB, jadi kita setarakan jadi 13:60 menit. Itu untuk gelombang sekunder. P-nya itu 13:21 menit. Jadi kan gampang kan? 60 ini bisa dikurang 21 jadi 39 menit. Itulah selisih S kurang P. Maka delta JE adalah S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Tadi selisih S kurang P adalah 39 menit. Kurang 1 menit. Tadi saya bilang menit ke menit sama dengan habis. Jadi 39 kurang 1, 38 kali 1000, 38.000 km. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint yang Miss kasih. Nah, contoh soal berikutnya. Yang keempat, ini berbeda. Ini disuruh mencari untuk gelombang primer. Maka di sini ada contoh soal. Gempa di Pulau Nias pada tahun 1992 tercatat jarak epicentrumnya 34.000 km dengan gelombang sekunder yang terjadi pukul 18:35 menit. Berapakah gelombang primer gempa di Pulau Nias? Kita lihat di sini apa yang diketahui. Adakah delta JE? Ada, 34.000 km. Apakah ada S gelombang sekunder? Ada, yaitu pukul 18:35 menit. Adakah P-nya? Tidak, karena P itulah mode kita cari. Dah, rumusnya sama. Rumusnya adalah delta JE sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Nah, delta JE tadi itu 34.000 km, ya kan? Sama dengan S-nya ada 18:35 menit kurang P kurang dengan 1 menit kali 1000 km. Maka kita pindahkan ini. Yang S kurang P kurang 1 kita pindahkan. Jadi kan 18:35 menit P kurang 1 menit sama dengan, nah 34.000 ini delta JE ke 1000 km kita bagikan. Jadi 34.000 km per 1000 km adalah 34. Udah, kita kan mau mencari P. Jadi kita keluarkan P-nya. Jadi gini, 18:35 menit kurang 1 menit. Menit ke menit habis, ya kan?
Jadi 1835 kurang 1 jadi 1834 kali P, ya kan? P yang mau dicari, maka P itu pindahkan. Nah, tadi kan 34.000 bagi 1.000 adalah 34. Maka kita kurangkan aja untuk mencari gelombang primernya. 18 lewat 34 menit dikurang 34. Ya kan? Sama dengan gelombang primernya adalah pukul 18.00 WIB. Itulah makanya 34 ini, ya kan? Itu pembagian 34.000 kali 34.000 dibagi 1.000 km, ya kan? 1834 ini dari perhitungan 18 lewat 35 menit kurang 1 menit jadi 18 lewat 34. Udah paham kan, Nak? Nah, untuk memahaminya silakan kalian tonton video, kalian saksikan, kalian tulis di dalam sebuah buku. Nanti saya kasih tugas, dan tugas itu kalian kerjakan dengan baik dan benar, dan segera nanti kalian kumpulkan ke GCR dan kalian tulis dengan rapi ya, Nak. Selamat mencoba, selamat mengerjakan aktivitas, dan semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih. Oke, Nak, kita tadi sudah belajar dari slide PowerPoint, dan kali ini Miss harapkan kalian mengerti. Dan kalian juga tulis di buku catatan supaya kalian itu bisa mengingatnya kembali. Nanti suatu saat Miss akan meminta kepada kalian apa pelajaran kita pada materi sebelumnya. Jadi kalian juga jangan lupa menonton video yang akan Miss kasih juga. Video mengenai pelajaran kita saat ini dengan materi dan topik yang sama. Oke? Selamat berjumpa dan selamat menyaksikan video tersebut. Kita bertemu lagi di hari berikutnya. See you next time. Bye. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kawah Sikidang ya. Seismograf adalah sebuah perangkat yang mengukur dan mencatat gempa bumi. Pada prinsipnya, seismograf terdiri dari gantungan pemberat dan ujung lancip seperti pensil. Dengan begitu, dapat diketahui kekuatan dan arah gempa lewat gambaran gerakan bumi yang dicatat dalam bentuk seismogram. Seismograf memiliki instrumen yang sensitif untuk mendeteksi gelombang seismik dari hasil gempa bumi. Gelombang seismik yang terjadi selama gempa tergambar sebagai garis gelombang pada seismogram. Seismologis mengukur garis-garis ini dan menghitung besaran gempa. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Sedangkan epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hiposentrum. Kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah seperti yang diilustrasikan di dalam video. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi, serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang gempa akan tercatat dalam seismograf dalam bentuk grafik. Gelombang seismik dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer merupakan gelombang longitudinal yang partikel batuan akan bergerak searah dengan arah rambat gelombang seismik. Sedangkan gelombang sekunder adalah gelombang transversal yang merambat melalui batuan dengan menggerakkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Perbedaan selang waktu antara gelombang sekunder dan gelombang primer
dapat dijadikan dasar untuk menentukan letak epicentrum gempa dari pos pengamatan. Rumus untuk menentukan jarak epicentrum gempa dengan teknik ini dikenal dengan rumus Laska, yaitu jarak epicentrum sama dengan waktu gelombang sekunder dikurangi waktu gelombang primer dikurangi 1 menit kali 1000 km. Gelombang gempa akan tercatat dalam seismograf dalam bentuk grafik. Perbedaan selang waktu antara gelombang sekunder dan gelombang primer dapat dijadikan dasar untuk menentukan letak epicentrum gempa dari pos pengamatan. Berikut ini kakak akan memberikan salah satu contoh penerapan rumus. Misalnya, ada soal seperti ini. Terjadi gempa di Yogyakarta tahun 2010. Seismograf mencatat gelombang primer terjadi pukul 10.05 dan gelombang sekunder tercatat pukul 10.08. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak epicentrum gempa dari stasiun pemantauan? Yang diketahui di sini adalah S sama dengan 10.08 dan P sama dengan 10.05. J sama dengan S dikurangi P dikurangi 1 menit kali 1000 km sama dengan 3 menit dikurangi 1 menit kali 1000 km sama dengan 2 menit kali 1000 km sama dengan 2000 km. Jadi jarak epicentrum adalah 2000 km dari Jogja. Berikutnya, kerjakan salah satu contoh soal di dalam buku IPA Kurikulum 2013 berikut ini. Jarak stasiun gempa dari epicentrum sebesar 1000 km. Berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder? Jarak stasiun gempa dari epicentrum sebesar 1000 km. Berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder? Jika sudah mengerti, mari berdiskusi bersama tentang materi yang barusan kalian dengar. Di hadapan kalian sudah ada lembar LKS-nya, bukan?